Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari berapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya. Anak-anak kami tidak diberi nafkah sejak November 2017. Saya dan bapaknya berpisah November 18. Anak-anak ikut saya. Selama itu pula biaya dari saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kelak anak-anak saya akan menuntut ayahnya di akhirat walaupun anak-anak tidak protes pada kelakuan ayahnya. Begini ya, ada yang disebut dengan askul askia ya, rugi dunia akhirat. Sedangkan kita ingin bahagia dunia akhirat. Islam itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi ada yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Siapa mereka itu? Yang menterlantarkan darah dagingnya. Saya ulang ya, menterlantarkan darah dagingnya. Ayah menterlantarkan anak, ibu menterlantarkan anak. Makanya tidak identik cerai itu jelek. Ya, saya ulang, tidak identik cerai itu jelek. Karena ada yang disebut dengan khulu, istri mengajukan cerai. Kalau sudah tidak ada titik temu, tidak satu visi satu misi, sudah mengkhianati bertubi-tubi, sudah menyakiti sering, ya udah kita khulu, istri menjawabkan cerai. Tapi anak jangan ikut cerai. Ada kewajiban orang tua untuk apa? Memperkenalkan itu anak, itu ayahmu, itu adalah ibumu, dan ada kewajiban di situ. Ayah tetap ngasih nafkah. Bahkan ada yang disebut dengan mut'ah kan. Mut'ah bukan di Syiah ya. Mut'ah itu apa? Uang pesangon. Buruh ngasuh, buruh ngalahirkan, buruh menyusui, buruh nyuapin. Jadi kalau sudah pisah umpamanya, si ayah mau ngasih nafkah, bukan hanya sama anaknya, termasuk kepada ibunya. Ini untuk anak, ini untukmu, makasih telah menjaga anak saya. Ini ke anaknya tidak, ke ibunya tidak, udah itu rugi dua kali, atau dorakate tidinya. Coba saya ketemu orang ya, ini kalau ibu-ibu ya, bu, saya ketemu orang gini. Saya baru tahu begitu nikah anak terakhir yang keempat, saya dari ke-1 sampai ke-4 saya khutbah nikahnya. Saya baru tahu bahwa ayah ibunya sudah cerai. Tapi setiap akad nikah selalu ada. Dan bila genteng bocor, mantan suami yang betulin. Maaf, hanya tidur aja yang tidak bersama-sama. Yang penting saling menjaga. Ke rumah pintunya masing-masing. Tapi begitu baiknya, ternyata tidak kelihatan dia sudah cerai. Terus saya tanya, Pak Haji, Bu Haji, punten, Ibu lakukan untuk apa ini? Saya nggak mau Ustadz, anak saya kehilangan saya. Saya nggak mau anak saya kehilangan ibunya. Istri saya itu cocok untuk saya sebagai teman. Karena setelah punya anak 4 kelihatan kurang baik. Mungkin dia tidak cocok dengan saya tidak cocok dengan dia. Makanya karena nikah itu baik, maka saya berusaha berakhir dengan baik. Jawaban itu yang menyebabkan inspirasi buat saya. Oh begitu yang baik ya. Karena saya ulang, nikah itu baik, maka berakhirlah dengan baik. Nikah itu baik, maka jangan dikotori dengan mentelantarkan anak kita. Nikah itu baik, kalau cerai jangan dikotori dengan menyakiti mertua, menyakiti adik. Apa istilah Sunda tuh? Pondok baraya, pondok jodoh panjang baraya. Begitu ya. Jadi ingatkan tuh mantan suami. Sudah cerai, mentelantarkan mantan istri, mentelantarkan anak. Minimal untuk anak lah. Kalau istri mungkin masih ambek biasa. Gitu ya, walau alam bisa. Terus gimana nanti anaknya? Jelas anaknya akan nuntut ayahnya. Kan banyak itu kisah-kisah yang saya anggap luar biasa ya. Jadi ada orang yang mau masuk surga tiba-tiba baru melengek surga itu. Anaknya akan menjerit, tuh ayah saya. Dia tidak ngasih nafkah sama saya, sedangkan saya adalah darah dagingnya. Pintu neraka nutup lagi. Tapi jangan lupa kebaikan kepada anak. Dari mulai maaf mungkin menyekolahkan, sampai ngasih jajan, ngasih pakaian yang layak, sampai menikahkan, itu akan membuka surga. Karena satu-satunya surga itu kan cuma di rumah. Baiti jannati. Jangan sia-siakan surga yang ada di rumah. Siapa surga di rumah itu sangat luas. Para ulama mengatakan katanya
pasangan kita adalah surga. Jadi selama baik kepada pasangan, surga terbuka. Anak bagaimana? At-turuku ilal jannah. Anak itu jalan menuju surga. Makanya ulah hitungan ke budak mah. Selama minta, selama mampu, kasih. Man qadda ala yalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bersusah payah, cucuran keringat demi menghidupi keluarganya, qal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Jadi menyekolahkan jihad, ngantar anak jihad, bangun malam menyusui jihad, mandiin jihad. Kebaikan itu yang akan membuka surga. Makin baik sama anak, makin terbuka surga itu. Begitu ya. Kalau dia mentelantarkan anak, berarti dia ingin menutup surga dengan mentelantarkan anaknya. Makanya jangan bosan diingatkan. Kang, ini darah dagingmu. Ini adalah anakmu. Saya nggak mau kamu masuk neraka gara-gara masalah ini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya teh ya. Alhamdulillah.